Aduh gila guys, negeri kita ini gak habis-habis dengan berbagai isu yang sepertinya sih bisa menghambat perekonomian kita ya dalam beberapa tahun ke depan nih. Mulai dari banyaknya polemik ya, dinamika nih. Ada lagi RUU penyiaran, ada lagi rencana mau bikin tapera, ada lagi mau bikin ormas bisa nambang. Jadi udah pas lah ya kalau kita bilang bahwa ormas keagamaan itu sebetulnya bisnis gitu ya. Sekarang jadi sah tuh orang bilang bisnis agama. Luar biasa lah. Tapi tetap yang paling luar biasa adalah agenda yang berhubungan dengan tapera. Kenapa? Karena gue masih heran kenapa sampai detik ini udah begitu banyak orang demonstrasi, teman-teman buruh demonstrasi, teman-teman pengusaha juga gak sepakat. Tapi sepertinya pemerintah kok jalan terus. Kenapa? Karena kalau setelah kita kaji berulang-ulang dan teman-teman udah lihat video tapera kita yang kemarin ya. Sepertinya mayoritas rakyat Indonesia itu tidak setuju dengan yang namanya tapera. Bahkan di video itu kita menerima sampai 5.000 komentar guys. Sadis. Sampai butak mata gue baca itu satu-satu ya. Tapi akhirnya ketemu ada satu nih yang paling menarik banget dan untuk pertama kalinya kita bahas. Yaitu komentar dari Sigma Magang. Nah dia bilang begini loh. Bayangin lu punya gaji 3 juta dipotong 3% yaitu 90.000. Andai kata ya lu kerja sampai 150 tahun lah. 90.000 kali 12 bulan kali 150 tahun itu lu berhasil dapat duit 160 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan 160 juta rupiah itu lu membutuhkan waktu 150 tahun. Ya, artinya Anda harus reinkarnasi selama 3 kali berturut-turut, nah baru dapat rumah tuh. Kuchiyose, Edo Tensei. Luar biasa ya, ternyata follower kita mempunyai ilmu reinkarnasi yang luar biasa. Sehingga ketika dia mati, hidup lagi, dia bawa tuh rekening taperanya tuh. Padahal namanya udah berubah ya, tapi gue ngerti lah maksudnya lah. Dia mau memberikan gambaran simulasi bahwa ternyata untuk membeli rumah di Indonesia dengan adanya tapera bukannya makin gampang, kemungkinan makin fantasi lah. Nah anyway, di sini teman-teman setuju gak dengan komentar dia? Bahwa apa lu butuh reinkarnasi 3 tahun berturut-turut untuk mendapatkan benefit rumah dari tapera ini? Jujur, gue pribadi ya ketika gue baca komentar ini, gue gak setuju. Dan gue akan kasih tahu alasannya kenapa. So kalau lu penasaran kenapa gue sangat tidak setuju dengan pernyataannya Sigma Magang ini, yang melecehkan ya program tapera ini, lu jangan skip video ini, let's check this out. Nah teman-teman, terlepas dari apa kata si ahli ilmu reinkarnasi yang namanya si anak magang itu, sepertinya kita melihat ya komentar-komentar di kolom YouTube-nya Benix yang 5.000 komentar naujubillah itu dibaca loh sama orang tapera. Kenapa? Karena ternyata ya, kemudian BP Tapera itu memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan bahwa apa? Banyak PNS menabung puluhan tahun. Ketika dia udah pensiun, dia mau narik duitnya itu, ternyata bukan dapat rumah, dia dapat duit setara 6 juta rupiah. Wah, ketika gue baca ini, pemberitaan tentang BP Tapera ini langsung ya dari BP Tapera, gue syok, kok banyak banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kolom komentar, ada komentar dari Gantawan. Jadi, dia komentar begini guys. Dulu ini namanya Bapak Tarum, lalu berubah menjadi Tapera. Kerja 29 tahun, urus tapera setelah 31 tahun masa kerja. Jadi dia urus setelah 31 tahun masa kerja, dia ngurus tapera 2 tahun setelah pensiun. Dan ternyata ngurusnya ribet. Tapi ini orang aliran yang bersyukur guys. Walaupun ribet, kerja 29 tahun, terus ngurus taperanya butuh waktu 2 tahun. Jatuh 31 tahun nih dia dikerjain menurut gua nih. Akhirnya alhamdulillah cair di tahun 2019 sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah bisa buat ngontrak 2 bulan. Luar biasa program tapera ini. Di sini ketika gue baca ini gila juga ya. Orang kerja 29 tahun. Habis itu dia mau cari taperanya, dia harus dikerjain lagi nih 2 tahun. Di total dia dikerjain tapera 31 tahun. 31 tahun nih. Akhirnya cair. Bisa dapat 5 juta rupiah. Dan dia bisa punya kontrakan. Maksud gue dia bisa ngontrak
di tempat yang bagus selama 2 bulan. Dari sini ya ketika gue baca ini, terus gue ingat kata-katanya di pemberitaan BP Tapera itu, dia bilang PNS kerja puluhan tahun dapatnya 6 juta. Berarti lebih banyak nih dibanding si gantawan nih. Ini harusnya protes nih kalau gue jadi gantawan. Kenapa gue cuma dapat 5 juta ya? Di berita ada yang dapat 6 juta tuh, beda loh. Anyway, itu selisih 20% ya. Itu udah kayak lu beli sambang BCA tuh. Jadi signifikan tuh selisihnya tuh. Lu bisa cuan banyak tuh. Ya udahlah, tapi kita skip aja lah. Kita mau bahas yang penting-penting di sini. Bahwa apa? Gue mau mengomentari kemudian di acara yang melibatkan wartawan itu ya. Tim dari BP Tapera ini memberikan pernyataan bahwa besaran iurannya itu kecil loh. Kenapa? Karena itu kan dari zaman dulu. Zaman dulu gaji PNS berapa sih? Golongan 1 iuran Taperanya itu cuma 3.000. Golongan 2 5.000. Golongan 3 7.000. Golongan 4 10.000. Jadi kalau dapatnya hanya sekitar 5-6 jutaan, karena setiap golongan kecil sekali iurannya, otomatis yang dibalikin juga kecil. Nah ini gue mau catat, kemarin gue bilang ya. Kenapa sih namanya Tapera? Namanya tabungan ya, tabungan perumahan rakyat ya. Kalau tabungan kan sifatnya ikhlas ya, terserah lu mau nabung gak nabung, lu gak masuk penjara gitu loh. Nabung, ya sukarela. Tapi kalau lu diwajibin, itu bukan tabungan menurut gue, itu namanya iuran. Begitu gue baca komen ini dia salah ngomong nih kayaknya nih. Kenapa dia gak bilang tabungan? Dia bilang iuran. Jadi memang gue gak setuju kalau memang istilahnya tabungan gitu. Karena kalau menurut gue tabungan itu sifatnya voluntarily. Gak ada satupun di dunia ini lu diwajibkan menabung. Kayaknya gak ada tuh wajib menabung. Dan di sini ya ada satu hal yang sangat unik sehingga kemudian gue mencoba melakukan kuantifikasi terhadap pernyataan beliau yang menyatakan pada lu tahu nggak? Gue kasih contoh aja ya, wajar aja mereka itu punya Tapera kecil. Iya dulu namanya Bapertarum. Ada nih salah seorang korban, maksud gue salah seorang anggota iuran Bapertarum itu di tahun 1993 dia kerja masih golongan 3, dia bayar iuran Rp7.000. Versi si orang Tapera nih sekarang ngomong. Di total nih ketika dia bekerja dari tahun 93 sampai tahun 2007, itu artinya 14 tahun dia bekerja, dikali Rp7.000, artinya total iuran Tapera dia itu adalah Rp1.176.000. Oke, berarti dia udah punya 1.100.000. Terus tahun 2007 dia dapat promosi guys. Akibatnya iuran Tapera dia ikut naik karena gajinya ikut naik. Tadinya 7.000 jadi 10.000. Nah, dia di tahun 2007 dapat promosi sampai kemudian dia pensiun di tahun 2016. Di situ dia bekerja selama 9 tahun. Jadi 9 tahun kali Rp10.000 per bulan dikali lagi 12 bulan, artinya dia dapat Rp1.080.000. Nah, kalau lu jumlah ketika dia golongan 3, lu masih ingat gak tadi? Ketika dia masih golongan 3, dia udah punya tabungan Rp1.176.000. Ditambah ketika dia menjadi naik golongan, dia punya iuran Rp1.080.000. Jadi Rp1.080.000 ditambah Rp1.176.000 total, dia punya tabungan Tapera. Kalau dia tarik Tapera itu ketika dia pensiun dan berhasil dia tarik ya, dia akan terima Rp2.256.000. Gue kerjakan PR gue dong ketika gue mendengar informasi ini. Wih ekstrim juga nih, ada orang kerja ya 23 tahunan nih, hampir 24 tahun. Duit tabungan Tapera dia 2 jutaan. Apakah itu menguntungkan? Gue jadi berpikir apakah ketika dia pensiun di tahun 2016 itu dengan duit 2 juta dia bisa beli rumah? Kayaknya beli rumah dari pohon kelapa juga berat tuh guys ya. Rumah dari bambu aja udah mahal juga tuh, kayak 2 juta bayar kuli angkutnya juga udah gak cukup tuh. Sekarang bayar kuli angkut udah Rp200.000. Kayaknya agak berat nih guys. Ada solusi lain gak? Jadi kemudian gue membuat sebuah formula bagaimana sih kalau kita bandingkan ya. Dibandingkan gaji lu dipotong Rp7.000 setiap bulan dari tahun 1993. Bagaimana kalau seandainya Rp7.000 lu instead of pergi ke Tapera. Karena kalau pergi ke Tapera ujung-ujungnya Rp7.000 lu berubah jadi 2 juta perak. Bagaimana kalau seandainya Rp7.000-nya di tahun 1993 lu belikan emas. So kemudian gue berpikir, namanya juga kita investor ya, kita mengkalkulasi. Mana yang lebih cuan, Rp7.000 masuk Tapera atau Rp7.000 masuk instrumen investasi lain. Ya kita jujur aja di tahun 1993 gue rasa masih belum banyak orang Indonesia yang tahu saham. Gue terkenal sebagai orang yang sering berbicara tentang dunia saham. Tapi karena tahun 1993 penetrasi saham, pasar modal di Indonesia masih rendah, kita coba bahas dengan instrumen investasi yang lain yaitu emas. Jadi teman-teman tahu nggak, di tahun 1993 harga 1 gram emas itu adalah Rp24.900. Jadi sekarang lu tahu nggak, lu nabung tahun 1993 Rp7.000 per bulan,
ke Tapera ya, per tahun kan 84.000. Kalau seandainya 84.000-nya nggak pergi ke Tapera, tapi lu pergi ke toko emas bro, ternyata 84.000 itu lu dapet 3,37 gram emas. Dan lu lakukan yang sama. Gimana kalau lu lakukan yang sama? Tahun 94, lu punya 7.000 rupiah per bulan, alias 84.000 per tahun, lu belikan lagi emas. Di tahun 1994 harga emas itu 26.875 rupiah. Yang artinya kalau lu pakai duit 84.000 lu, ya lu akan dapat 3,13 gram emas, alias ya 3 gram emas lu dapat. Lu hitung itu terus, lu tarik terus, ikutin harga emas dunia atau harga emas yang ada di website www.logamulia.com. Di situ setelah 14 tahun apa yang terjadi? Kalau di Tapera, duit lu 7.000 per bulan, setelah 14 tahun berubah menjadi 2 juta rupiah. Jadi teman-teman, setelah kita kalkulasi, kalau selama 23 tahun duit lu tidak pergi ke Tapera, tapi pergi ke instrumen investasi yang lain seperti contohnya emas, di tahun 2016 ketika lu pensiun, ternyata duit lu menjadi 14.300.000 rupiah. Nah lu bayangkan sendiri nih, nabung ke Tapera 2 juta, tapi kalau lu beli emas, lu dapat 14 juta rupiah. Dapat rumah gak ya? Tahun 2016 dapat rumah gak ya? Kayaknya gak juga guys. Tapi at least ada selisih 700% loh. Itu angka yang banyak. Itu sangat banyak malah. Selisih 7 kali lipat. Lebih canggih emas nih ternyata, yang diem aja gak ngapa-ngapain tapi harganya naik terus ya. Dibanding duitnya taruh di Tapera, katanya sih diputer-puter di investasi supaya tambah banyak duit lo. Tapi ya lu lihat sendiri. Dan yang lebih ngeri lagi nih, lu udah menunggu 23 tahun ya, lu pegang 26 gram emas total, dan lu gak jual itu. Detik ini, 26 gram emas yang lu peroleh ketika lu pensiun, itu nilainya udah jadi 35 juta rupiah guys. Kenapa? Karena zaman dulu ingat, harga emas cuma 20 ribu, 30 ribu, sekarang udah 1,3 juta per gram. Jadi sekarang lu bayangin, duit 2 juta lawan 35 juta, kan ngeri juga ya. Ini perbedaannya. Nah inilah yang membuat kita berpikir ketika kemudian tadi banyak orang yang di Tapera ngomong, ya wajar aja lu duitnya kecil 5 juta, 6 juta kan duit lu kecil, kan lu nabungnya kecil. Ya mungkin juga sih kenapa hasilnya kecil ya karena cara investasinya juga gak pas. Sorry guys, gue ketawa beneran ini di sini nih. Kenapa? Karena kita gak usah ngomong yang canggih-canggih lah ya, investasi di apa, lu mau ngomong bursa efek gitu kan atau yang lainnya. Atau emas kan termasuk yang gampang ya. Ternyata lebih cuan tuh dibandingkan nabung Tapera. Nah yang lebih miris sih menurut gue nih, jujur ya. Ternyata sejarah udah membuktikan bahwa ya banyak orang ya boro-boro pakai duit Tapera itu bisa beli rumah. Bayar kontrakan aja cuma cukup buat 2 bulan. Dan setelah gue pikir-pikir ya, lu dengan duit nih nyambung nih selama 23 tahun, Tapera lu cuma dapat 5 juta 6 juta. Mungkin namanya bukan tabungan perumahan rakyat nih guys. 5 juta 6 juta. Jangan-jangan cukupnya buat beli lahan 1 kali 2 meter guys. Artinya tabungan perumahan masa depan nih. Jadi rumah masa depan ya, alias lu beli kuburan, bisa kali tuh pakai duit 5 juta 6 juta itu ya. Bener gak? Coba kita cek ya. Oh ternyata setelah gua cek ya, harga tanah di kuburan San Diego Hills itu kalau lu meninggalnya sendirian ya, lu gak romantis ya, jadi lu gak mau sama istri lu atau pasangan lu harus bayar 70 juta. 77 juta 900 ribu. Ternyata duit Tapera lu gak cukup juga guys buat beli kuburan. Salah guys. Jadi gak bisa kita bilang Tapera ini tabungan rumah masa depan ya, alias buat beli kuburan. Ternyata gak cukup guys. Tapi lu jangan takut. Ini kan San Diego Hills ya. Kuburan mewah ya. Kita yang murah-murah aja lah ya. Jadi gue tadi habis survei di Pondok Rangon. Dan kebetulan masih ada di berita nih. Ternyata kalau lu dikubur di Pondok Rangon, lu masih bisa dapat makam fiktif guys. Senilai 3 juta rupiah, dapat kembalian 2 juta lu. Nah duit lu dari Tapera kan 5 juta. Lu beli investasi rumah masa depan kan ya, kan lu masuk surga. Jadi lu mau beli tanah 1 kali 2 meter itu di Pondok Rangon, lu dapat makam fiktif. Harganya 3 juta. Kenapa bisa dapat murah 3 juta? Karena fiktif. Harga aslinya di atas itu. Jadi ternyata tabungan Tapera lu 5 juta 6 juta. Boro-boro beli rumah beneran ya. Beli rumah fiktif aja buat masa depan ternyata gak cukup guys. Kenapa? Karena tadi udah kita hitung ya. Ada orang nabung dari tahun 1993 sampai 2016 beli Tapera. Ternyata iuran Taperanya dapatnya 2 juta ya guys. Jadi buat beli makam fiktif aja gak bisa. Apalagi makam beneran. Luar binasa. Cuma ada di Kazakhstan yang begini-begini nih.
Sorry guys, gak ketawa beneran ini. Nah tapi ya udahlah, itu sebuah kisah lucu dari negeri Kazakhstan. Nah satu yang gue mau mengomentari adalah sebetulnya kita udah lihat begitu banyak penolakan lah tapera ini di masyarakat. Tapi kenapa masih terus dan terus menerus dijalankan ya? Ada banyak orang sih kalau yang gue lihat dari kolom komentar atau dari ya beberapa orang yang cukup ahli di bidangnya bilang jangan-jangan ini dana untuk IKN. Nah itu lu pikiran kotor lu namanya kalau begitu. Gimana sih? Itu program terbesar abad ini di Asia Tenggara. Gak ada yang pindahin ibu kota negara di Asia Tenggara ini selain kita loh. Itu luar biasa loh. Kenapa sih orang-orang itu suka memfitnah? Bahwa apa ya, seolah-olah IKN ini dananya bersumber dari utang. Seolah-olah bersumber dari tapera mau digituin. Apalagi kita juga udah denger ya kabar dari pernyataan ya dari seorang pejabat lah di badan pengelola tapera ini. Yang dikutip juga oleh media massa Kompas yang mengatakan Deputi Komisioner Bidang Pengarahan Dana BP Tapera Sugiarto mengatakan sama sekali tidak ada hubungannya antara dana dari peserta Tapera dengan pembangunan IKN. Jadi di situ dia udah bilang tidak ada hubungannya sekali yang namanya Tapera dengan IKN. Gitu. Jadi please lah buat teman-teman itu stop negative thinking. Bahwa apa ya seolah-olah IKN itu menghabiskan duit negara APBN sehingga kemudian perlu dibikin program Tapera untuk membiayai IKN gitu loh. Kan enggak. Dan ini udah ditolak juga sama pernyataan dari ya pejabat Tapera. Bahkan ditambah lagi nih salah satu pejabat tinggi istana ya dia berkata seperti ini. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis. Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggarannya. Jadi tenang guys, bahwa ya duit tapera lu itu nggak digunakan untuk IKN. Jadi nggak usah terlalu overthinking, nggak terus lu jadi panik, lu khawatir. Hanya saja ya orang kan jadi bertanya-tanya, oke, tapera lu nggak pakai ke IKN, oke. Terus tapera lu taruh di mana dong? Apa diem aja di bawah kolong tempat tidur duit 268 triliun itu kan bahaya bisa dimakan rayap guys. Kalau seandainya diemin aja tadi lu udah hitung. Ya cuma jadi 2 juta rupiah itu ya masa mau terulang lagi. Harusnya ditaruh dong di instrumen investasi yang lebih cuan dong. Ya taruh di reksadana, obligasi, saham ya gue prefer yang saham ya atau emas gitu loh. Atau mungkin lo deposito lah, at least diputer lah. Itulah harapan gue, karena kita ini channel investasi, kita mau bahas itu sebetulnya. Jadi kita dapat good news nih guys, bahwa apa? Oh ternyata BP Tapera mendengarkan jeritan tangis investor Indonesia, bahwa duit Tapera itu 200-an triliun itu, diputer juga, gak masuk IKN. Tapi akan dibelikan untuk obligasi atau surat utang negara dan sebagian masuk ke deposito sebagaimana dinyatakan dalam video ini. Yang itu dijalankan oleh para manajer investasi. Ya, dan portofolionya ini kurang lebih 80% ya. Itu di obligasi ya. Di obligasi. Ya. Di obligasi, baik obligasi paling banyak di obligasi negara. Ya, dan juga sebagian di obligasi korporat. Dan guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli mungkin ya oleh para manajer investasi yang sudah kita akses dan kita pilih minimal grade A. Wah, kesalahan fatal guys, kesalahan fatal ini. Kenapa fatal? Bukannya kabar baik pak, dia taruh duitnya di obligasi negara. Enggak gini bro, lu paham gak logika berpikirnya? Sebelumnya pejabat-pejabat itu pada bilang, hey saudara-saudara jangan khawatir, proyek IKN ini tidak pakai duit Tapera. Oke. Terus tiba-tiba di sini kok beda. Dia bilang dana Tapera 80% akan masuk ke obligasi. Obligasi itu surat utang. Dan dia bilang mayoritas masuk ke surat utang. Ada surat utang negara, jadi negara yang utang ke rakyatnya, ke yang beli. Dan ada surat utang korporasi. Nah di sini lu tahu nggak sih posisi Indonesia hubungannya apa? Dan di sini kita bisa melihat, oh ada sesuatu yang tidak pas di sini guys, terbongkar. Teman-teman tahu nggak?
Indonesia di tahun 2023 penerima negara, jadi duit yang masuk ke kantong negara itu cuma 2.700 triliun. Sementara belanjanya alias pengeluarannya itu sampai 3.100 triliun. Jadi ini negara running lebih pasar pasak daripada tiang. Karena apa? Dia belanja 3 ribuan triliun. Penghasilannya cuma 2 ribuan triliun gitu ya. Kalau lu ngutang ke bank udah pasti gak boleh tuh ditolak tuh ya. Tapi kalau namanya negara boleh. Lu belanja 3.000 triliun padahal penghasilan lu cuma 2 ribuan triliun. Nah di sini teman-teman tahu 3.121 triliun belanja negara. Kalau dikurangi dengan 2.774 triliun pendapatannya. Artinya negara minus 347 triliun. Minus. Nah berarti duitnya dari mana 347 triliun itu turun dari langit ke Gunung Kawi terus diambil? Gua rasa tidak ya. Gua rasa 347 triliun itu berasal dari utang. Di sini kita dapat ilmu baru nih guys. Ternyata tahun 2023 negara ini gak bisa menghasilkan cukup banyak duit sehingga dia ngutang. Artinya apa? Artinya banyak pengeluaran negara, belanja negara, mau gaji lu, gaji orang kementerian, gaji PNS, bangun ini, bangun itu pakai duit siapa? Ternyata di situ ada utang. Utangnya pakai apa? Obligasi. Nah kita sekarang kembali ke tahun 2024 ini. Apakah negara Indonesia akan kembali berutang di tahun 2024 ini? Saya rasa iya. Artinya apa? Kalau orang-orang di sini, pejabat-pejabat ini bilang IKN itu tidak menggunakan duit tapera, tapi menggunakan APBN. Dan kita tahu APBN itu minus, berarti APBN itu mengandalkan utang. Artinya negara harus menerbitkan surat utang atau obligasi itu. Terus siapa yang belanja surat utang itu, obligasi itu? Siapa? Ternyata tadi pejabat tapera bilang duit tapera bakal dibelikan obligasi negara. Jadi di sini kita melihat siapa yang bodoh di sini ya. Ternyata kita semua ini orang bodoh. Rakyat Indonesia ini bodoh. Duit kita dipotong oleh buat si tapera ini. Terus tapera beli surat utang negara. Terus surat utang negara dipakai buat apa? Membiayai APBN. Terus duit APBN dipakai untuk membiayai IKN. Jadi kalau lu pikir pakai otak, IKN pakai duit tapera atau tidak? Memang enggak, tapi pakai utang. Karena negara kita posisi masih minus. Jadi kalau kita telusuri, ternyata logika berpikirnya, jangan-jangan duit tapera pergi ke IKN juga dong. Secara tidak langsung. Nah teman-teman jangan salah sangka ya, jangan dikira gue ini anti IKN. Enggak, itu salah. Juga jangan dikira gue ini pro IKN, itu juga salah gitu loh. Tapi di sini yang gue mau bilang adalah, nggak bener kalau statement orang-orang mengatakan bahwa IKN itu tidak menggunakan duit tapera. Kenapa? Karena minimal duit IKN itu pakai APBN. APBN kita udah tahu nggak cukup, akibatnya perlu ngutang. Utangnya dari mana? Tadi juga udah dibilang gitu loh, duit tapera ini dibeliin utang, surat utang negara. Jadi nggak bisa berkelit itu sebetulnya. Udahlah. Tapi satu yang gue mau bilang begini. Proyek IKN udah terlanjur jalan ya, udah itu memang harus dijalankan, diselesaikan. Duit kita udah pergi ke sana triliunan rupiah, kalau nggak balik kan investasinya hangus. Tapi menurut gue yang lebih penting adalah bisa nggak sih kita cari solusi lain? Karena apa? Karena gue merasa ngeri dan ketakutan kalau saja duit tapera ini betul-betul di-download semua untuk mengerjakan proyek yang sebetulnya ya menurut gue nggak terlalu urgent banget lah. Tapi dampaknya bisa sangat fatal. Kenapa? Lu bayangin ya, duit 268 triliun buat iuran tapera itu menghilang. Masuk dikelola oleh ya mungkin BP Tapera ini atau siapapun itu. Atau dia bilang ada manajer investasi segala macam lah. Tapi duit 268 triliun menghilang. Tidak lagi beredar di masyarakat, gaji-gaji lu itu. 268 triliun itu sebetulnya gaji lu itu bisa dipakai buat apa? Beli jamu Mbok Darmi. Makan ayam gorengnya Mas Budi dari Semarang enak. Lu bisa pakai itu buat beli baju baru. Lu bisa pakai itu buat pergi wisata, jalan-jalan. Ekonomi di rakyat bergerak. Kenapa? Karena 268 triliunnya itu kembali ke rakyat. Dia berbelanja, itu gaji yang dipotong itu. Buat dia apa? Belanja makan. Dia beli sepatu baru. Dia bisa pakai itu buat makan di warteg. Dia bisa beli cabai, beli kentang, beli sayur, bayar cicilan motor, beli pulsa, dan lain sebagainya. Itu akan menghilang.
Kenapa? 268 triliun bukan jumlah yang sedikit. Lu bisa bayangin, tiba-tiba perekonomian Indonesia itu banyak UMKM ya. Tukang gorengan, tukang ketoprak, tadi tukang jahit, tukang sol sepatu, dan lain sebagainya. Tiba-tiba hilang peredaran itu. Apa yang terjadi? Akan bakal makin banyak nih pengusaha-pengusaha yang bisnisnya makin sulit. Teman-teman pelaku bisnis restoran, makanan, kafe, toko-toko, dan lain sebagainya. Itu akan berdampak. Kenapa? Karena hilang 268 triliun dari market. Pasti dampaknya buruk. Jadi teman-teman benar-benar harus berhemat. Karena apa? Kalau memang manajemen kita nggak bagus dan memang ya kita berdoa aja ya 268 triliun itu juga nggak hilang di tengah jalan ya. Karena kita udah punya banyak pengalaman buruk tuh kemarin-kemarin sama Asabri lah, Jiwasraya lah. Ya kalau itu terulang lagi, wah itu bakal makin bahaya lagi nih masa depan negara kita nih. Nah teman-teman ya, dengan begitu banyak kekhawatiran yang menurut gua sangat logis. Mulai dari aspek fiskalnya, mulai dari aspek hilangnya duit 268 triliun di masyarakat ini. Dan sampai kemudian ya pembiayaannya. Lu bayangin lu mau investasi, duit itu, duit rakyat, duit lu dan gue untuk sebuah proyek di Kalimantan yang syukur-syukur bisa jalan gitu loh. Menurut gua itu bukan sesuatu yang urgent. Menurut gua IKN jadi tahun ini atau jadi tahun 2027 atau jadi tahun 2030 itu gak terlalu urgent. Bukan artinya wajib lu IKN itu jadi besok gitu ya. Kayak jandinya Roro Jonggrang, Candi Prambanan wajib muncul gitu. Menurut gua bukan artinya Indonesia ini kiamat dan hancur lebur kalau seandainya IKN itu tidak diresmikan tahun ini. Menurut gua itu bukan jadi hal yang signifikan. Itu sesuatu hal yang bisa kita selesaikan sambil berjalan dan sambil bertahap. Karena di tengah kondisi ekonomi yang lagi gak stabil nih, ekonomi dunia lagi sulit nih. Tiba-tiba duit 268 triliun hilang dari masyarakat. Ya gue sih jujur gue sangat-sangat worry. Dan gue yakin ya banyak lembaga-lembaga rating dunia, lembaga-lembaga riset dunia, gue rasa akan mengatakan hal yang sama dengan gue. Bahwa sepertinya tidak bijaksana ya kalau Tapera itu dipaksakan untuk dijalankan. Kalau menurut kalian gimana? Kalian worry gak Tapera dijalankan? Karena lu tahu salah satu lembaga keuangan ternama di dunia yang namanya Morgan Stanley hari ini ternyata ya udah resmi menyatakan apa? Dia mendowngrade rating terhadap saham-saham, terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia karena dia melihat ada ketidakpastian yang akan menghampiri pemerintahan Prabowo Subianto. Ya salah satunya apa? Ya banyak program-program ya yang patut dipertanyakan lah. Jadi lu bayangin guys, akan makin banyak ya lembaga-lembaga keuangan di dunia yang akan menyoroti Indonesia. Dan Indonesia ini akan dijadikan kelinci percobaan nih, tolak ukur. Karena kita banyak bikin program-program revolusioner. Sebetulnya di tahun 2024, harapan gue ya mungkin Prabowo Subianto ketika dia naik presiden, lu bisa tinjau lah. Saya harap nih Presiden Prabowo untuk meninjau ulang nih program-program yang lagi berjalan atau sudah pernah berjalan di masa lalu. Semoga Anda tidak terjebak. Kenapa? Karena udah begitu banyak masyarakat dunia internasional khususnya para ekonom, para investor yang ketakutan dengan arah kebijakan fiskal di Indonesia. Dan Morgan Stanley ini baru puncak gunung es. Artinya apa? Akan makin banyak lagi lembaga-lembaga di sana yang akan bersuara sama. Dan menurut gue ini sebuah warning lah untuk presiden selanjutnya untuk lebih bijaksana dalam melangkah. Jadi teman-teman, ada begitu banyak problema nih terkait Tapera ini. Gue udah bicara tadi begitu panjang lebar, mulai dari metode investasinya, pilihan instrumen investasinya, hilangnya duit 268 triliun itu dari masyarakat. Dan teman-teman tahu gak, dari sekian begitu banyak ratusan ribu pensiunan PNS di Indonesia, ternyata ada 124 ribu manusia loh, yang sampai detik ini meskipun mereka sudah pensiun menjadi PNS, mereka masih belum bisa menarik duit Taperanya. Kalau dihitung-hitung jumlahnya hampir 500 miliar. Artinya apa? Waduh, ada begitu banyak nih PR yang harus dikerjakan, PR-PR dari masa lalu yang sebetulnya belum selesai dikerjakan. Masih banyak orang-orang, ratusan ribu manusia
yang dananya masih nyangkut, belum dikembalikan, terus sekarang kita mau bikin lagi program Tapera ini, padahal masih banyak masalah-masalah. Belum lagi tadi ya, pilihan instrumen investasinya, ada obligasi, ada surat utang negara, ada juga surat utang korporasi. Korporasinya seperti apa? Jangan-jangan yang diprioritaskan adalah korporasi-korporasi yang bermasalah. BUMN. Ya lu udah tahu lah ya arahnya kemana ya. Ini emiten-emiten perusahaan-perusahaan favoritnya Bro Ron. Perusahaan-perusahaan BUMN plat merah yang gak jelas manajemennya itu. Kalau seandainya dia sampai dapat terima duit Tapera lu, walau alam. Nasib duit lu cuma Tuhan yang tahu gitu ya. Memang enaknya ya di Indonesia itu ya, kita itu diajarkan untuk terus-menerus belajar ikhlas. Ilmu ikhlas itu susah, makanya kita dilahirkan di Indonesia buat training. Jadi nikmati masa-masa training ini karena selama lu masih menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman, kalau gue pribadi, gue sih tidak setuju dengan Tapera. Kalau kamu setuju gak dengan Tapera? Kalau kamu sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Benix di sini, sebaiknya Tapera ini dievaluasi lagi. Sebaiknya Tapera ini ditinjau ulang lagi. Sebaiknya presiden, ya khususnya presiden terbaru, Presiden Prabowo, ya mungkin gak usah terlalu terburu-buru lah, tergesa-gesa nanti menjalankan program Tapera ini di tahun 2027. Please Pak Prabowo, dengarkanlah jeritan hati rakyat Indonesia ini. Dan buat kalian ya teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, teman-teman pekerja, karyawan, petani yang gak setuju dengan Tapera ini, lu harus segera klik link di bawah ini. Karena kita sedang membuat petisi, kita membuat gerakan mati rasa. Gerakan masyarakat anti Tapera Indonesia. Jadi buat teman-teman ya, semoga ya para pemimpin kita bisa mendengarkan kita kalau kita bersatu padu, bikin petisi satu suara biar mereka tahu ternyata bukan 1.000 orang loh yang anti Tapera. Ternyata bukan 73 orang loh yang anti Tapera. Ternyata bukan Benix doang loh yang anti Tapera. Ternyata ada 1 juta lebih rakyat Indonesia yang anti Tapera. Jadi buat teman-teman sekali lagi, buat lu yang peduli dengan bangsa ini dan lu sepakat bahwa sebaiknya kita tolak yang namanya Tapera ini. Dan kita memohon guys, kita meminta sama pemerintah, tolong tunda, tolong stop, atau at least tinjau ulang lah yang namanya Tapera ini. Tolong guys, segera klik link di bawah ini, segera klik change.org ini, dan segera vote. Dan ketik komen di situ, kenapa lu sepakat yang namanya Tapera ini sebaiknya ditunda lah, ditinjau lah, direview lagi lah, gak usah terburu-buru lah. Bukan artinya IKN itu kalau gak jadi lusa negara ini hancur, gue rasa enggak. Bukan artinya kalau IKN itu wajib jadi di tahun 2027, gue rasa enggak juga gitu loh. Bukan sesuatu yang mendesak lah gitu loh. Tapi apakah itu harus dilakukan? Gue setuju. Tapi bukan kita lakukan dengan gelap mata ya. Bukan kita lakukan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi ini sebuah petisi sebagai wujud kita ya, kepedulian kita terhadap nasib masa depan bangsa ini. Morgan Stanley aja sampai ketakutan guys. Bukan orang Indonesia loh. Tapi dia ketakutan. Dia bilang ini beresiko nih. Masa kita gak peduli? Segera lu share guys video ini. Biar makin banyak orang yang isi petisi itu. Oke guys, segera klik like, share, and comment di bawah ini. Kenapa menurut lu Tapera ini harus dilanjutkan? Mungkin supaya lu bisa lunasin biaya penguburan 1 kali 2 meter itu ya. Atau jangan-jangan ya sebaiknya kita hentikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diisi petisinya dan di-share ke teman-teman kamu, ke saudara-saudara kamu, baik itu pengusaha, baik itu PNS, karyawan swasta, buruh, atau petani sekalipun, kita semua perlu untuk peduli dengan masa depan bangsa kita. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.